Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Lutfiani Fajria, NIM H10111910558. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu metode grafik dan analisis sensitivitas pada konstanta ruas kanan. Mari kita kenalan dengan anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Andika Arya Pratama, NIM H10111911012. Nama saya Yakobus Beni, NIM H10111911045. Perkenalkan, nama saya Ursula Diampuspita, NIM H10111911059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ratna Hutami, NIM H10111911060. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian kasus, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan analisis sensitivitas? Nah, di sini analisis sensitivitas adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter model linear programming terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Nah, selama ini penyelesaian permasalahan linear programming hanya ditujukan apabila kondisi modelnya konstan atau perubahan. Untuk menjawab permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan analisis sensitivitas. Perubahan yang mungkin dihadapi pada analisis sensitivitas adalah yang pertama, yaitu perubahan koefisien fungsi tujuan. Kemudian kedua, perubahan konstanta ruas kanan, dan yang ketiga yaitu perubahan fungsi pembatas. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis sensitivitas pada perubahan konstanta ruas kanan. Masalah dalam kehidupan sehari-hari mengenai pemrograman linear. Dari hasil penelitian kelompok kami di lapangan, terdapat PT BHD yang memproduksi dua jenis minyak CPO dengan kualitas berbeda, yaitu CPO-A dan CPO-B, dengan bahan baku yang tersedia 60 ton sawit jenis unggulan per hari dan 80 ton sawit jenis biasa per hari, serta tenaga kerja 24 jam per hari. Kedua jenis minyak memberikan keuntungan sebesar 15 juta untuk CPO-A dan 12.500.000 untuk CPO-B. Jika untuk memproduksi 1 ton CPO-A diperlukan 6 ton sawit unggulan, 8 ton sawit biasa dan 3 jam kerja. Untuk memproduksi CPO-B diperlukan 5 ton sawit unggulan, 12 ton sawit biasa dan 2 jam kerja. Tentukan jenis CPO yang diproduksi serta hitunglah keuntungan maksimal yang dapat diperoleh dari PT BHD dengan menggunakan metode grafik dan analisis sensitivitas pada konstanta ruas tanah. Untuk menjawab kasus berikut, menjawab Z maksimum, kita lebih baik membuat tabel, di mana tabel memudahkan kita untuk menentukan titik kendala. Tabelnya ada jenis sawit dan tenaga kerja, yaitu ada CPO-A dan CPO-B, maksimum penyediaan. Yang pertama, tabel pertama yaitu sawit biasa A. Sawit biasa A memiliki CPO-A yaitu 6 dan CPO-B yaitu 5. Maksimum penyediaannya yaitu 60 ton. Yang kedua, sawit biasa B memiliki CPO-A yaitu 8 dan CPO-B yaitu 12. Maksimum penyediaannya 80 ton. Tenaga kerja memiliki CPO-A 3 dan CPO-B 2, maksimum penyediaannya 24 jam. Selanjutnya kita menentukan Z maksimumnya, yang dimana Z maksimum yang diambil dari keuntungan minyak tersebut. Keuntungan minyak CPO-A yang CPO-A yaitu 15 juta. Setelah itu CPO-B yaitu 12,5 juta, yang dimana saya misalkan CPO-A yaitu X dan CPO-B yaitu Y. Z maksimumnya berarti 15X ditambah 12,5 Y dalam bentuk juta. Setelah itu fungsi kendala yang pertama 6X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 60.
dimana kita bisa menentukan 6x ditambah 5y, yaitu di sawit biasa A. Situ tertera CPO-nya yaitu 6, CPO-B yaitu 5. Selanjutnya yang kedua, 8x ditambah 12y lebih kecil sama dengan 80. Yang kedua itu yaitu di tabel yang kedua, sawit biasa yang B memiliki CPO 8 dan CPO-B nya 12. Yang ketiga, 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 24. Itu sudah diambil dari tenaga kerja, jam kerja mereka. Setelah itu, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Kita masukkan untuk kendala yang tadi. Untuk kendala yang pertama yaitu 6x ditambah dengan 5y sama dengan 60. Oke, diperoleh x-nya 10 dan y-nya 12 di sini. Berarti ini untuk yang kendala 1. Untuk kendala 2, 8x ditambah 12y sama dengan 80. Berarti ini, dan kita tulis ini. Untuk yang kedua, untuk yang ketiga tadi saya masih ingat, yaitu 3x ditambah 2y. Jadi ini. Setelah kita memasukkan kendala-kendala tadi ke dalam grafik, maka kita akan di sini kita peroleh daerah ini. Maka untuk menentukan solusi optimal, yaitu kita gunakan garis selidik, maka kita peroleh solusi optimalnya berada di titik C yang berada di daerah isofonik. Oke, ini di sini. Jadi untuk menentukan titik C ini, kita lihat titik C ini perpotongan antara kendala 2 dan kendala 3. Dapat kita tentukan titik C ini dengan menggunakan metode eliminasi, sehingga kita peroleh C ini berada di koordinat X-nya 6,4 dan Y-nya 2,4. Sehingga tinggal kita masukkan X dan Y-nya ini ke dalam fungsi tujuan tadi, dimana fungsi tujuannya 15x ditambah 12,5y. Kita masukkan nilai X dan Y-nya menjadi 15 dikali 6,4 ditambah 12,5 dikali 2,4, yaitu sama dengan 96 ditambah 30 sama dengan 126. 126 ini dalam jutaan. Jadi kita peroleh keuntungan yang diperoleh oleh PT BHD adalah 126 juta. 126 juta dengan produksinya X tadi untuk CPO jenis A dan Y untuk CPO jenis B. Jadi memproduksi 6,4 ton CPO jenis A dan 2,4 ton CPO jenis B. Di sini kita selesai untuk mencari permasalahan yang pertama. Namun selanjutnya kita akan melakukan analisis sensitivitas ruas kanan atau terhadap sumber dayanya. Apakah akan terjadi peningkatan atau penurunan terhadap solusi optimal yang telah kita lihat. Untuk melakukan analisis sensitivitas ruas kanan ini, yang pertama kita perlu menentukan kendala yang ada, kendala 1, 2, dan 3 tadi, termasuk ke jenis kendala binding atau non-binding. Di mana jenis kendala binding ini artinya bahan baku yang tersedia itu pas atau langka, atau bahan baku yang kita gunakan itu habis, akan kita gunakan semua. Sedangkan yang non-binding, jumlah bahan bakunya itu berlimpah atau berlebihan, atau lebih spesifiknya bahan baku yang kita gunakan itu tidak menghabiskan semua bahan baku yang ada. Seperti itu. Dengan nilai X dan Y-nya tadi kita peroleh ini. Ya, untuk kendala pertama kita selidiki. 6X ditambah 5Y, masukkan nilai X dan Y-nya jadi 50,4. Ya,
Ini yang sumber daya yang kita gunakan untuk sumber daya A. Karena sumber daya yang kita gunakan hanya 50,4 ton, sedangkan jumlah sumber daya yang ada itu 60 ton, maka yang ini, kendala pertama ini termasuk ke jenis non-binding atau berlimpah atau berlebihan. Sedangkan untuk kendala jenis 2, 8X ditambah 12Y kurang dari sama dengan 80, kita masukkan X dan Y nya, jadi kita peroleh 80. Karena ya, sumber daya yang kita gunakan 80 ton dan sumber daya yang tersedia 80 ton, maka kendala kedua termasuk jenis binding atau bahan baku yang tersedia itu pas. Dan untuk yang ketiga, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24, masukkan nilai X dan Y nya lagi, kita peroleh 24 ya. Karena jam kerja yang kita gunakan ini 24 jam pas, sedangkan untuk jumlah jam kerja yang tersedia itu 24 jam juga per harinya, ya 24 jam memang satu hari. Karena sama, maka kendala ketiga ini juga termasuk ke dalam jenis binding. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan sedikit penjelasan dari teman saya tadi. Dari penjelasan teman saya tadi, dapat kita ketahui bahwa bahan baku A-nya non-binding, bahan baku B-nya binding, dan bahan baku C atau jam kerjanya juga binding. Dari materi yang sudah kita pelajari, bahwa jika dia non-binding, maka pembatasnya dapat kita turunkan, dan jika dia binding, maka pembatasnya dapat kita tingkatkan. Di sini di PPT ini saya akan berfokus pada bahan baku A, artinya pembatasnya kita kurangkan. Di sini sudah kita dapat bahwa persamaan bahan baku A-nya, persamaan awalnya 6X plus 5Y lebih kecil atau sama dengan 60, maka pembatasnya dapat kita kurangkan. Di sini dapat kita kurangkan menjadi 6X plus 5Y lebih kecil atau sama dengan 50,4. Di sini dapat kita lihat tabelnya setelah kita kurangkan di tabel A nilai X dan Y nya. Dari grafik ini juga dapat kita lihat bahwa batas untuk pengurangan pembatas kendala pertama yaitu sampai di 50,4. Artinya itu batas minimalnya yang dapat kita turunkan pembatasnya, yang dapat kita kurangkan, atau tabel yang A ini dapat kita turunkan batas minimalnya 50,4. Dan dengan adanya pengurangan tersebut tidak berdampak pada solusi optimal. Walaupun ada pengurangan pembatas solusi optimal yang diperoleh, tetapi solusi optimalnya tetap berada di C, yaitu dengan nilai X 6,4 dan Y 2,4. Sehingga di sini kita juga bisa jelaskan fungsi tujuannya, yaitu 15 6,4. Kita substitusikan ini tadi 15 dikali X tambah 12,5 dikali Y. 15 kali X X-nya 6,4 ditambah 12,5 dikali Y-nya 2,4, sehingga kita dapat fungsi tujuannya yaitu 126. Penambahan pembatas 2 dengan kendala 8X ditambah 12Y kurang dari sama dengan 80. Solusi optimal awal yang telah diperoleh X sama dengan 6,4 dan Y sama dengan 2,4, dan nilai optimal awal 15 dikali 6,4 ditambah 12,5 dikali 2,4 sama dengan 96 ditambah 30, hasilnya 126. Z maksimumnya 15X ditambah 12,5Y dalam juta dengan kendala 1. 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 60 untuk bahan baku A. Yang kedua, 8X ditambah 12Y kurang dari sama dengan 144 untuk bahan baku B. Yang ketiga, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24 untuk jam kerja, di mana X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0.
Dari grafik tersebut, terlihat bahwa batas penambahan untuk pembatas kendala kedua yaitu sampai ke 144. Dan dengan adanya penambahan pembatas tersebut akan berdampak ke solusi optimal yang diperoleh, di mana solusi optimal yang diperoleh menjadi berada pada titik D, yaitu dengan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 12, sehingga dapatkan Z maksimumnya 15 dikali 0 ditambah 12,5 dikali 12 sama dengan 150. Selanjutnya yaitu penambahan pembatas 3, di mana fungsi kendala 3 sebelumnya yaitu 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 24. Solusi optimal awalnya yaitu x-nya 6,4 dan y-nya 2,4. Kemudian nilai optimal awalnya 15 dikali x-nya tadi 6,4 ditambah 12,5 dikali y yaitu 2,4. Dapatlah hasilnya 96 tambah 30 yaitu 126. Kemudian dari fungsi tujuannya yaitu z max sama dengan 15x tambah 12,5 y. Dalam juta didapatlah kendala yaitu yang pertama 6x tambah 5y kurang dari sama dengan 60 yaitu bahan baku A. Kemudian yang kedua 8x tambah 12y kurang dari sama dengan 80 yaitu bahan baku B. Kemudian yang ketiga 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 30 yaitu jam kerja. Dan yang keempat x-nya lebih besar dari sama dengan 0, y-nya lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat dari grafik tersebut, terlihatlah bahwa batas penambahan untuk pembatas kendala kedua yaitu sampai ke 30. Dan dengan adanya penambahan pembatas tersebut akan berdampak ke solusi optimal yang diperoleh. Di mana solusi optimal yang diperoleh tadi menjadi berada pada titik B yaitu dengan nilai x-nya 10 dan y-nya 0. Sehingga Z max-nya yaitu 15 dikali 10 dan 12,5 dikali 0 yaitu 150. Selanjutnya yaitu menentukan perubahan maksimum dalam sumber daya. Yang kedua, perubahan maksimum dalam fungsi tujuan dengan kita menentukan zero price. Sebelum menentukan tiga tersebut, lebih baik kita membuat tabel lebih memudahkan. Tabelnya terdiri dari 5 kolom dan 4 baris. Yang pertama, berlimpah. Perubahan maksimum dalam sumber dayanya yang berlimpah 50,4 dikurang 60 sama dengan minus 9,6. Selanjutnya yang perubahan maksimum dalam fungsi tujuan yaitu 126 dikurang 126 sama dengan 0. Yang terakhir, menentukan shadow price-nya yaitu perubahan maksimum dalam fungsi tujuan dibagi perubahan maksimum dalam sumber daya yaitu 0 dibagi minus 9,6 sama dengan 0. Yang kedua yaitu langka. Perubahan maksimum dalam sumber daya yang langka yaitu 144 dikurang 80 sama dengan 64. Perubahan maksimum dalam fungsi tujuan yang langka yaitu 150 dikurang 126 sama dengan 24. Shadow price-nya yaitu 24 dibagi 64 yaitu 3/8. Ketiga yang langka, perubahan maksimum dalam sumber daya yang langka yaitu 30 dikurang 24 sama dengan 6. Perubahan maksimum dalam fungsi tujuan yang langka yaitu 150 dikurang 126 sama dengan 24. Shadow price-nya yaitu 24 dibagi 6 sama dengan 4. Sumber daya mana yang perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan? Interpretasi sumber daya 1 bahan baku A tidak perlu ditingkatkan. Sumber daya 2 perlu mendapatkan prioritas peningkatan jumlah sumber daya. Sumber daya 3 tidak perlu ditingkatkan karena jam kerja tidak mungkin melebihi dari 24 jam. Keterangan sumber daya 1 yaitu sawit unggul, sumber daya 2 yaitu sawit biasa, sumber daya 3 yaitu waktu. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode grafik, kita bisa menentukan solusi optimal. Dengan langkah pertama yang harus dilakukan adalah memformulasikan masalahnya. Masalah yang akan kita selidiki, yang akan kita pecahkan ke dalam bentuk linear atau linear programming atau program linearnya.
Setelah itu kita mendefinisikan variabel keputusan. Maka langkah selanjutnya adalah menulis secara matematis fungsi tujuan dan fungsi kendala yang kita hadapi. Kemudian menggambar fungsi kendalanya ke dalam bentuk grafik. Setelah itu maka kita mencari titik dari solusi optimalnya dengan menggunakan garis lidik atau isoprofit line dan menggunakan titik sudut. Tapi di sini tadi kita menggunakan garis lidiknya. Dan setelah itu maka kita akan mendapatkan solusi optimal atau keuntungan yang dicapai oleh perusahaan atau suatu tujuan yang untuk memperoleh keuntungannya. Selanjutnya, untuk melakukan analisis sensitivitas ruas kanan, kita perlu memperhatikan apakah bahan baku itu termasuk jenis binding atau non-binding. Ini penting karena berdampak kepada pengurangan atau penambahan sumber dayanya nanti saat kita melakukan analisis sensitivitas ruas kanannya. Dan dengan kita melakukan analisis sensitivitas ruas kanan, kita mengetahui sumber daya mana yang perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan agar solusi optimal atau keuntungan yang kita peroleh itu menjadi lebih besar. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.